A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ayub Nurmana. Nah, pada konten kali ini saya akan membahas mengenai kenapa Ultimate Glad itu diciptakan. Asal-usul Ultimate Glad itu seperti apa? Dan apa urgensi kenapa Ultimate Glad sampai diciptakan? Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman. Jadi saya adalah Ayub Nurmana, seorang komikus yang menyelesaikan proyek-proyek komik. Salah satu karya pribadi saya berjudul Ultimate Glad dari sekian banyak karya pribadi dan juga beberapa proyek komik yang sudah saya kerjakan. Jadi ada proyek pribadi, ada juga proyek dari klien ya, atau job dari berbagai klien atau lembaga. Nah, jadi langsung aja teman-teman, komik juga adalah suatu bentuk karya desain, tetapi dia juga punya sifat dari karya seni. Kalau memiliki karakteristik karya desain, berarti suatu karya itu bukan hanya memiliki nilai seni. Jadi karya itu bukan hanya diciptakan hanya untuk meluapkan ekspresi, meluapkan emosi, tetapi dari penciptaan karya tersebut, ya, setiap karya desain harus memiliki nilai fungsi. Jadi harus ada permasalahan yang bisa diselesaikan dari karya desain tersebut. Nah, berdasarkan dari apa yang saya pelajari waktu kuliah di desain komunikasi visual dulu, ya, jadi setiap karya desain itu wajib untuk menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan segmentasinya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu saya membuat Ultimate Glad juga bukan sekedar suka-suka aja, bukan karena sekedar saya ingin, bukan karena sekedar saya suka, tapi ada urgensinya. Nah, pertama-tama teman-teman mungkin sudah melihat banyak karya pribadi saya, pasti bertemakan Islam ya. Jadi ada unsur syiarnya, ada unsur dakwahnya. Nah, begitu juga dengan Ultimate Glad, karena saya seorang muslim ya, kewajiban seorang muslim adalah melakukan syiar atau menyampaikan hal-hal yang bernilai Islam dalam setiap karyanya sesuai kompetensinya. Jadi misalkan dia seorang guru, nah dalam mengajar dia juga harus wajib menyampaikan nilai-nilai Islam. Kemudian misalkan dia seorang pemerintah, ya kan, dia wajib menyampaikan nilai-nilai Islam dalam menentukan kebijakan yang memberikan manfaat untuk masyarakat misalkan. Begitu juga dengan komikus, ya kan. Jadi wajib untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dalam karya-karyanya, terlebih karya-karya pribadinya. Nah, jadi itu adalah syarat sebagai seorang muslim, dia memang harus syiar sesuai kompetensinya, jadi sesuai kemampuannya. Kalau ustadz, ulama, dai ya, dia menyampaikan Islam di mimbar, dalam kajian, dalam majelis taklim, kalau sebagai seorang muslim kita juga tetap wajib untuk menyampaikan syiar Islam melalui karya-karya atau sesuai kompetensi atau profesi yang kita tekuni. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang tanggung jawabnya seperti itu kalau menjadi seorang muslim. Nah, singkat cerita ya, Ultimate Glad itu adalah komik dengan genre tokusatsu atau superhero dari Jepang ya. Tokusatsu sendiri juga memiliki perkembangan definisi. Kalau dulu ya, tokusatsu itu hanya film action Jepang yang menggunakan visual effect atau CGI ya kalau sekarang istilahnya. Tapi seiring perkembangan zaman ya, tokusatsu itu juga merambah segmentasi superhero ya. Jadi banyak sekarang genre tokusatsu yang kebetulan ya genrenya superhero Jepang ya. Jadi seperti itu. Jadi Godzilla itu juga termasuk tokusatsu. Apapun yang menggunakan visual effect film dari Jepang ya, itu bisa dibilang tokusatsu, baik visual effect-nya menggunakan komputer CGI atau secara teknikal ya. Jadi ada visual effect secara teknikal atau CGI atau menggunakan teknologi atau komputer. Ya, teknikal itu misalkan animatronik atau
kostum, make up dan sebagainya. Itu salah satu tekniknya ya. Nah, nanti teman-teman akan mungkin suatu saat akan saya bahas konten khusus apa itu sebenarnya tokusatsu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman yang udah follow Instagram Ultimate Glade, nah silahkan di follow. Di sana ada pengertian lengkap tokusatsu itu apa ya. Jadi kurang lebih Ultimate Glade, saya menjelaskan dulu definisi Ultimate Glade adalah komik genre tokusatsu, tetapi saya padu dengan tema Islam. Nah, tema Islamnya juga spesifik teman-teman ya. Saya mengangkat ayat Az-Zariyat ayat 56 yang mengajarkan bahwa ya, jadi dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia, ya kurang lebih seperti itu. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, ini beribadah juga harus difahami, bukan hanya ibadah mahdhoh tapi juga ghairu mahdhoh. Ya, ibadah mahdhoh adalah ibadah ritual seperti sholat, membaca Quran, zakat, ya sedekah, umroh, haji, itu ibadah mahdhoh. Kemudian ghairu mahdhoh. Nah, ini sangat luas teman-teman ya. Jadi pada dasarnya apapun yang dilakukan manusia dalam kehidupannya itu sebenarnya adalah ibadah ghairu mahdhoh. Bahkan bernafas pun ya, bernafas, bismillah, kita sebelum bernafas mengawali hari dengan bismillah ya. Nah, itu juga bisa bernilai ibadah. Termasuk kita makan, minum, bismillah, itu sudah berubah menjadi bentuk amal soleh atau ibadah. Bahkan Masya Allah dalam makanan pun itu Allah turunkan rahmat dan keberkahan. Jadi kalau kita niatkan makan itu untuk ibadah, insya Allah kita dapat berkah dan rahmat ya, Masya Allah ya. Nah, begitu juga dalam berkarya ya, apalagi dalam hal berkarya. Nah, itu adalah hal yang krusial ya. Jadi hal yang penting, apalagi orang makan minum aja sebagai seorang muslim adalah ibadah, apalagi dalam berkarya. Makanya wajib dalam setiap karya ya, setidaknya 1 atau 2 karya seorang muslim itu, baik karya apapun ya, atau semua profesi apapun ya. Nah, jadi itu harus bernilai ibadah. Nah, makanya saya memadukan antara genre tokusatsu dengan firman Allah dari Az-Zariyat ayat 56 ya. Walaupun banyak hadis-hadis yang lain, surat-surat yang lain yang mendukung dari alur ceritanya, tetapi pondasi utama ya, ide cerita utamanya adalah Az-Zariyat ayat 56. Jadi Ultimate Glade sudah saya bangun sebenarnya dari tahun 2008 teman-teman ya. Dari tahun 2008 sudah mengalami berbagai versi cerita. Berawal dulu kompilasi ya, Ultimate Glade ada di kompilasi komik-komik bersama dengan karya-karya komik Papillon Studio dari Semarang. Kemudian saya cetak indie, kemudian dicetak dalam bentuk komik pendek, ada juga yang berupa komik kompetisi, kemudian ada juga komik yang dibagi gratis di online, kemudian ada juga yang versi buku ya, dan yang terakhir adalah versi buku yang bekerja sama dengan penerbit Ihsan Komik ya. Jadi ini kalau teman-teman tahu ya, Ultimate Glade itu sudah banyak versi sebenarnya. Dalam bentuk cetak ada 2 penerbit ya. Sebelum Ihsan Komik saya bekerja sama dengan Zeta Mind ya, Zeta Mind Studio yang ada di Batam. Nah, jadi sebelum Ihsan Komik saya menerbitkan di Zeta Mind. Nah, baru pada tahun 2019 kayaknya ya, 2018-2019 versi terakhir komik Ultimate Glade ya dirasa sudah matang. Alhamdulillah diterima oleh penerbit Ihsan Media, dan alhamdulillah melalui penerbit tersebut komik ini alhamdulillah bisa diterima ribuan pembaca ya, alhamdulillah. Nah, jangan disamakan dengan Naruto, One Piece ya. Jangan disamakan dengan One Piece yang sekian juta kopi ya. Jadi jangan disamakan dengan
industri Jepang yang sudah dibangun dari tahun 40-an ya. Nah, kalau di komik Indonesia ini kita bangkit, kita ada pasang surutnya, dan kalau misalkan komik Indonesia itu terjual sebanyak 12.000 eksemplar, itu hal yang luar biasa. Jadi patut kita syukuri. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Semoga semua pembaca atau siapapun yang sudah menikmati karya Ultimate Blade bisa mendapatkan hikmah dan manfaat ya. Lalu kenapa harus mengangkat ayat Az-Zariyat ayat 56? Nah, saya melihat setelah riset ya. Jadi hal yang paling mendasar dalam permasalahan dalam masyarakat itu, kenapa orang banyak kecewa, kenapa orang banyak bersedih, kenapa orang nggak paham arti kebahagiaan itu seperti apa, kenapa manusia selalu berlarut-larut dengan masalahnya yang membuat mereka menderita, kenapa? Nah, jadi kembali lagi ke Az-Zariyat ayat 56, kemungkinan orang-orang yang masih sedih, orang-orang yang galau, yang masih hanya mengejar dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, menjadikan harta sebagai kebahagiaan, menjadikan pasangan sebagai kebahagiaan utama atau final gitu ya. Mungkin mereka lupa surat Az-Zariyat ayat 56, padahal semua itu harus bernilai ibadah. Nah, kenapa harus bernilai ibadah? Karena semua itu harus, apa yang kita lakukan di dunia ini harus bisa menjadi bekal untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati itu apa? Ya di akhirat nanti berupa surga. Nah, karena Allah memang menciptakan manusia di dunia mendapatkan ujian, yang dia berhasil nanti masuk ke surga. Nah, itulah kebahagiaan kita. Jadi, misalkan kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Kita harus sadar bahwa musibah itu, apapun hal yang tidak kita sukai itu, memang termasuk sunatullah, rencana dari Allah, agar kita mendekat ke Allah, dan pasti ada hikmah dari musibah tersebut. Begitu juga saat kita mendapatkan kebahagiaan, itu juga adalah ujian dari Allah. Intinya singkatnya, kalau kita bisa melakukan semuanya dengan dasar ibadah, insya Allah bereslah semua masalah. Ya, kalau kita sadar bahwa semua itu bernilai ibadah, insya Allah kita bisa lebih bahagia. Kalau ada pertanyaan kenapa harus tokusatsu gitu kan? Nah, saya melihat genre komik Islam itu hampir semua segmentasi ada ya. Misalkan komik Islam yang tema pesantren udah ada, yang tema yang mengangkat hadis ya, yang kutipan-kutipan hadis udah banyak. Komik tentang fikih ya, seperti sholat, sedekah ya, membaca Quran, itu udah banyak. Komik yang bertemakan romance, Islami romance juga udah ada. Komik yang slice of life juga udah ada. Komik Islami komedi juga udah banyak ya. Dan hampir semua genre ada komik Islaminya. Nah, tapi yang menjadi masalah, komik tokusatsunya belum ada ya. Kalau di Malaysia itu udah banyak. Saya ngomong di Indonesia ya. Nah, saya riset mungkin sudah ada, tapi kayak mungkin mati suri ya. Karena kalau saya mendeklarasikan orang pertama di Indonesia yang membuat komik Islami tokusatsu, ya takutnya ada orang yang sudah duluan dengan saya. Nah, jadinya saya salah menyampaikan redaksi. Walaupun ya, kalau teman-teman tahu ya, bisa searching di Google, ada 2 mahasiswa ya dari kampus Udinus Semarang dan kampus Tekom Semarang telah meneliti komik Ultimate Blade. Menurut penelitian mereka ya, ini bukan dari saya ya, Ayub Nurmana adalah salah satu pelopor ya, bisa dibilang menurut penelitian mereka orang pertama di Indonesia yang membuat komik tokusatsu yang bertemakan Islam. Menurut riset yang udah saya lakukan ya, karena saya juga adalah penggemar superhero, penggemar tokusatsu ya. Kadang saya sedih ya teman-teman ya, melihat berbagai banyak tokusatsu dan superhero itu mengajarkan sesuatu yang hanya berorientasi dunia, bahkan mengajarkan sesuatu ideologi yang salah ya. Misalkan salah satu contoh, menjadi superhero hanya untuk mendapatkan pengakuan orang lain ya, itu kan salah ya.
Kalau hanya mendapatkan pengakuan orang lain, saat orang lain tidak mengakui kita sebagai superhero misalkan, nah justru kita akan menjadi seorang pemberontak, bahaya. Tetapi kalau kita menyandarkan niat kita, saya menjadi superhero demi mengharapkan ridha Allah, orang suka atau nggak suka dengan kita, orang mendukung atau tidak, kita akan tetap menjadi superhero yang menegakkan kebenaran. Nah, seperti itu. Dan yang lebih parah lagi, menjadi superhero karena dendam, karena amarah, karena ingin menjadi yang terkuat. Nah, itu justru saya rasa hal yang sangat fatal ya. Kalau misalkan ideologi itu bisa diterima oleh anak-anak dan tertanam dalam alam bawah sadarnya, mereka akan terbawa saat mereka memiliki profesi tertentu, menggunakan profesinya untuk hal yang tidak baik. Wah, itu sungguh sangat bahaya ya. Bagaimana nasib generasi Indonesia ke depan nanti? Nah, ada lagi salah satu contoh dalam tokusatsu atau tema superhero. Ide ceritanya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Tidak ada penciptaan setelah terjadinya penghancuran. Nah, itu kan suatu ideologi yang bahaya. Jadi kurang lebih mereka ingin menyampaikan kalau ingin membuat kedamaian, ya, ingin membuat perdamaian di dunia, kita harus melakukan penghancuran dulu. Ya, kita hancurkan segala sesuatu yang tidak setuju dengan ideologi atau pesan yang ingin kita sampaikan yang bertujuan untuk kedamaian. Nah, sekarang saya bertanya, bagaimana bisa sebuah kebaikan tapi dilakukan dengan cara yang zalim, dengan cara yang barbar, dengan menghancurkan suatu peradaban, dengan melakukan pembunuhan banyak orang. Nah, itu bahaya. Banyak tokusatsu dan superhero yang kurang lebih temanya seperti itu. Nah, itu sangat bahaya, teman-teman. Ya, jadi oleh karena itu dalam Ultimate Blade saya menggunakan fokus firman Allah Az-Zariyat ayat 56 agar mengajak diri dan para pembaca khususnya ya untuk menjadi orang-orang yang melakukan segala hal demi mengharapkan keridhaan Allah semata sesuai dengan Az-Zariyat ayat 56. Nah, kalau kita melakukan segalanya demi mengharapkan keridhaan Allah, baik itu belajar, baik itu bekerja, baik saat kita menjadi seorang yang profesional dalam berbagai bidang ya, apapun pandangan orang lain, apapun kendalanya, kalau kita sudah tujuannya untuk Allah, pasti kita akan melakukan yang terbaik dan pasti kita akan bermanfaat untuk orang lain. Hablum minallah, hablum minannasnya benar-benar tercapai. Kita bermanfaat bagi sesama manusia dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tujuan kenapa Ultimate Blade ini diciptakan. Jadi besar harapan Ultimate Blade ini bisa memberikan manfaat kepada para pembacanya, ya, bisa membentuk generasi-generasi masa depan agar dunia yang mungkin sekarang ini semakin menjadi abu-abu bisa terselamatkan. Kalau teman-teman ingin bertanya ya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan senang hati untuk memberikan jawaban. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kenapa Ayu Nurmana harus menciptakan komik tokusatsu, ya kan? Kenapa harus yang berbau Jepang gitu? Kenapa bukan yang bertema wayang? Ya, jadi hal yang menarik ya. Tokusatsu sekarang sudah menjadi budaya pop yang mendunia ya. Jadi banyak sekali, bukan hanya di Jepang ya, genre tokusatsu itu ada di seluruh dunia. Nah, kalau saya menciptakan tema superhero western, superhero atau superhero pada umumnya, seperti yang saya sampaikan, sebenarnya di Indonesia juga udah ada ya tema superhero Islami. Nah, makanya saya menciptakan segmentasi yang baru agar saya tidak menjadi kompetitor, tetapi sebagai pioner dalam menciptakan segmentasi yang lebih segmented, yang lebih khusus ya teman-teman ya. Nah, jadi bukan berarti saya itu wibu, bukan berarti yang hanya mendukung genre Jepang ya, bukan orang yang fanatik dengan Jepang, bukan ya. Karena kembali lagi tokusatsu sudah menjadi tema yang digunakan di berbagai banyak negara ya, di Amerika, di Korea, di China. Sekarang tema tokusatsu yang sudah diadaptasi ke dalam karya lokal mereka, termasuk di Indonesia. Makanya saya pilih tokusatsu.
Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau teman-teman yang sudah membaca buku Ultimate Guide sampai tamat ya, volume 1, 2, 3, 4, nah teman-teman akan banyak melihat konten lokal ya, tradisi-tradisi Indonesia yang meresap ke dalam alur ceritanya ya, yang tergambar dalam setiap karakter dan setting universe pada Ultimate Guide. Apa yang saya sampaikan ini tujuannya agar teman-teman bisa lebih paham alasan Ultimate Guide diciptakan, dan teman-teman juga bisa paham bagaimana dan apa saja manfaat dari komik Ultimate Guide ini. Nah, untuk trailernya teman-teman bisa cek di playlist pada channel Ayub Nurmana, playlist Ultimate Guide. Silahkan di order teman-teman komiknya, di koleksi ya, volume 1, 2, 3, 4. Insya Allah teman-teman nggak akan rugi ya saat mengoleksi komik Ultimate Guide. Insya Allah bukan hanya menghibur tapi juga bermanfaat. Nah, Ultimate Guide ini sengaja dibuat untuk semua umur ya teman-teman ya, tapi segmentasi khususnya adalah anak-anak dan remaja. Nah, besar harapan dari Ultimate Guide ini bisa memberikan hikmah dan pelajaran yang berharga bagi para pembacanya, untuk mengajak diri dan semua pembacanya untuk bisa lebih dekat ke Allah, bisa lebih bahagia di dunia sampai di akhirat nanti ya, insya Allah. Amin. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin ada beberapa yang belum saya sampaikan, atau mungkin ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dukung terus komik Ultimate Guide dengan cara mengoleksinya. Kalau kita ingin buku komik kita seperti One Piece, seperti Naruto ya, berawal dari masyarakat Indonesianya yang memberikan dukungan pada komik-komik lokal dengan cara membelinya. Itu aja dari saya teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten-konten menarik lainnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.